wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan. Oke, sekarang kita akan bahas kit Valle 0031 ini, 033A apa 1 gitu. Nanti akan kita bahas semuanya yang ada di sini. Ini kalau nggak salah ini build Rendra ke yang proper, tapi ya yang proper itu mungkin keempat yang keempat. Terus dengan konsep yang seperti ini, jadi ada lebih kurang ada yang pertama kit MN99S yang hijau, terus yang kedua kit MN78 Cherokee, yang ketiga kit yang Hilux yang kit buaya begitu. Nah ini yang keempat. Banyak sebelumnya kit dibuild sama kami, cuma yang proper itu, yang betul-betul proper untuk event itu yang 4. Nah ini yang keempatnya. Yang hijau tadi itu sudah terjual. Yang kedua itu yang Cherokee sudah terjual. Yang ketiga juga sudah terjual. Nah ini build yang baru untuk kita di komunitas sedang dengan konsep Camel Trophy dan untuk persiapan event jikalau ada gitu. Nah teman-teman semuanya, membangun kit itu yang pertama harus menyesuaikan dengan selera. Jadi kita harus punya selera dulu untuk gimana caranya membangun kit, terus ada rules modelnya untuk membangun kit itu. Yang kedua yaitu kita membangun sebuah kit membutuhkan sebuah kebutuhan. Maksud kebutuhan itu adalah kita tuh bangun kit tuh untuk apa? Untuk balap kah, untuk trailing kah, ya, atau untuk video kah, atau untuk event, untuk mabar atau gimana. Nah, jadi menyesuaikan dengan selera dan kebutuhan. Nah itu yang pasti, karena ada orang-orang yang pengen kitnya itu kelihatan scale, kelihatan mirip dengan yang aslinya. Jadi yang mobil satu-satunya itu seperti apa, dan ini 1/12-nya itu juga pengen disamain sama yang mobil yang aslinya. Itu ada juga orang yang menyesuaikan, ingin membangun kit itu cukup untuk bodinya tuh bisa dipandang aja. Jadi kalau dilihat tuh masih oke, masih bagus begitu, masih enak dilihat. Tetapi dia ada orang yang ingin kitnya itu proper gitu. Jadi kalau ada ikut event itu sudah ready, ada mabar itu sudah siap gitu. Apalagi kalau mabarnya mabar winching, jadi sudah siap. Nah lebih kurang kit yang saya bangun ini itu sudah kalau ada event seperti Techstream ini sudah siap begitu teman-teman ya. Nah karena proper dengan scale itu berbanding terbalik teman-teman. Jadi kalau ingin scale pasti kitnya itu kurang proper. Kenapa begitu? Karena kalau ingin proper pasti banyak sekali yang akan dibobok, banyak sekali yang akan dipotong, menyesuaikan untuk elektronik yang ada di dalam kitnya itu. Nah dan teman-teman, saya menurut pendapat saya khusus untuk di 1/12 ini, buat saya itu semakin ringan itu semakin meminimalisir kita akan ngobeng gitu teman-teman. Jadi semakin ringan semakin minim untuk ngobeng. Kenapa begitu? Karena yang pertama
gear di dalam gardan 1/12 itu kecil teman-teman. Itu hanya per T-nya itu hanya 2 mili sampai 3 mili. Ya, jadi yang gigit itu cuma sedikit gitu. Jadi kalau dikasih beban di atas 3 kilogram itu berat rasanya untuk kitnya. Jadi apalagi kalau 3 kilogram, kasihan juga servonya. Apalagi kalau di mini itu rata-rata servonya yang 17 gram. Jadi yang kecil gitu. Nah, sekarang eh, kita akan bahas kit ini. Ini body, yaitu body Faye 003. Kalau dibandingkan dengan MN99S, ini lebih panjang. Terus ini lebih ramping. Kalau MN99S lebih kurang panjangnya sampai sini. Terus kalau lebarnya itu ada lebarnya sekitar 1 sentian. Ini adalah roof rack dari MN99S. Yang tengahnya saya potong, saya ambil setengah senti ke kanan, setengah senti ke kiri. Jadi akhirnya pasang ke sini. Nah, Faye 003 ini itu sama dengan MN82S. Maksud sama itu adalah bodinya, jikalau teman-teman ingin pakai bak ini juga bisa. Nah, ini kan yang full body. Lalu kalau ingin pakai bak, ya tinggal dibuka aja belakangnya. Ini kan ada baut 1, terus ada 2, ada 3, sorry. Ada 3 dan ini ada 4 gitu. Jadi ada 4 baut yang nempel di sini. Untuk di roof rack ini ada 1, ada 2 yang nempel di sini. Jadi ada baut 2. Jadi kalau ingin buka ya tinggal buka begini aja. Nah, ini bentuk belakangnya. Tidak perlu dikasih tutup lagi karena ini sudah tutup. Terus ini ada baknya, dan ini baknya saya potong untuk win. Terus untuk body ini juga spionnya juga udah begini. Minusnya dengan body ini itu adalah wipernya. Wipernya ini adalah dummy, jadi nggak bisa digeser-geser. Ini sudah nempel di kaca. Terus perbedaan dengan MN99S juga yaitu di bagian kap mesin. Kap mesinnya ini sudah hampir nempel ke kaca depan, terdekat. Sedangkan kalau yang MN99S itu agak ke depan sedikit gitu. Nah, sekarang kita buka bodinya. Ini lampunya juga masih oke, bagus gitu. Terus kita buka. Oke. Nah, ini kit yang saya build, yang saya bangun. Hampir semua kit yang saya bangun itu tuh konsepnya, bentuk-bentuknya tuh kayak gini. Selalu ada servo 2 di sini. Selalu ada side plate bikinan. Servo selalu pakai servo yang 110. Selalu seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nah, sekarang saya bahas dari yang pertama, servo steering. Servo steering saya menggunakan servo MG996R. Ini kalau untuk mini sudah cukup. Dan jangan lupa servo ini dipastikan belum waterproof. Itu harus di waterproof dulu. Ini saya menggunakan brace yang bawaannya dipotong menyesuaikan dan dikasih kuncian. Kunciannya bikin sendiri. Ini kalau mau buka servo ini harus buka ini dulu. Ini ada baut. Baut dibuka, ini buka, baru servo bisa dibuka. Lalu yang selanjutnya gearbox. Saya pasti menggunakan gearbox WPL dual speed karena menurut saya dari semua gearbox di mini ini adalah gear terbanyak ya yang ada di dalamnya. Untuk yang high atau low itu lebih kurang ada 5 atau 6 gear begitu yang bergerak untuk memutarkan gardan. Nah, ini gardannya ini gearboxnya dual speed
WPL. Tetapi ini gearbox sudah saya lock di low gear. Lalu selanjutnya ini adalah motor atau dinamo. Dari semua kit yang saya build itu pasti menggunakan dinamo 390. Biasanya 390 ini digunakan untuk MN86 dan sejenisnya. Kenapa saya pakai ini? Karena kombinasi antara 390 25T ini dengan gearbox dual speed itu torsinya sangat dapat, speednya juga dapat, dan menggunakan brusset 1060. Ini Hobbywing 1060. Teman-teman sudah pasti tahu karena untuk kelas mini 1/12 ini udah lebih dari cukup. Begitu. Ini buat ke motor 390. Dan selanjutnya saya remote menggunakan remote radio link 6 channel. Pastinya channel 5 itu untuk win depan dan channel 6 untuk win belakang. Nah, ini di sini ada tombol on off. Mudah-mudahan kelihatan. Ini ada tombol untuk on off buat ISC 1060. Lalu jika nanti kalau ingin tambah win lagi, ini bisa pasang switch toggle di sini. Ya, tinggal masuk kunci. Lalu selanjutnya ini ada 2 buah winch di belakang, winch servo. Ini untuk win depan saya selalu menggunakan MG995 dan yang belakang saya menggunakan MG996 karena gear MG995 itu lebih banyak T-nya dibanding 996. ISC-nya saya menggunakan ISC 20 ampere. Saya pasang di sini. Terus ini soket baterainya. Ya, ini soket baterai. Ini satu baterai untuk 2 ISC ini. Lalu mudah-mudahan kelihatan soket. Nah, itu ada soket di situ. Terus ini tombol on off-nya. Tombol on off-nya jika ditarik keluar, ini on, ini tutup, didorong itu sama dengan mematikan winch ISC 20 ampere. Ini dipasang di sini, dikunci, pastinya harus dikunci supaya nggak goyang-goyang di side plate ini. Terus selanjutnya shock breaker saya masih menggunakan bawaan Valle 003A ini, hanya per yang di dalamnya saya ganti yang agak lebih keras. Kenapa agak lebih keras? Karena ketika di track negatif itu tidak terlalu banyak goyang, jadi dia anteng, tenang gitu. Memang minusnya kalau shocknya keras begini, agak keras begini, itu di video tuh nggak bagus. Ya, kalau ingin video tentang RC atau sinematik begitu, itu tuh harus yang bagus, shocknya yang lembut, yang enak. Jadi seperti laba-laba begitu kitnya berjalan. Lalu selanjutnya itu yang bagian atas simple sebetulnya. Win 2. Kalau ingin pasang win lagi di bumper depan itu juga bisa pakai yang merah gitu, yang N20 itu tinggal pasang di bumper depan kalau ingin. Begini bentuknya. Ini saya menyesuaikan side plate-nya lebar dengan body supaya tertutup gitu dari bagian depan, lalu melihat ke dalam belakang ban depan itu nggak terlalu kelihatan elektroniknya, jadi ketutup dengan ini. Ini untuk baterai utama, jadi baterai winch itu dipasang di sini yang 1100, lalu untuk baterai ISC utama itu dipasang di sini di bawah kap mesin. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bawah. Nah, ini adalah gardan depan Valle, sangat mirip dengan WPL.
ini masih plastik. Kenapa masih plastik? Karena saya sangat senang dengan ringan sekali plastik begitu, supaya kalau dikasih metal pun kalau setelannya tidak pas ya tetap saja gearnya akan rompal begitu teman-teman. Jadi saya tetap plastik, yang penting tetap bisa setel menggunakan simmingnya, jadi tidak ada speleng antara kopel dan gardan ini dengan ujung gardan ini tidak ada speleng, rasanya pas begitu. Jadi udahlah plastik, setelannya lebih ringan, terus mengurangi beban pada kit ini gitu. Terus yang pasti dalamannya ini sudah metal teman-teman semuanya, gearnya, terus yang pasti AC sudah pasti metal, terus headsnya juga harus metal, hanya casingnya aja yang plastik gitu. Nah ini link steering juga metal ya, menyesuaikan tempatnya. Kalau winchnya keluarnya dari sebelah sini, otomatis steeringnya harus dari sebelah sini. Nah yang selanjutnya yaitu link base. Link base-nya masih tetap plastik, masih tetap bawaannya. Dari semua kit saya yang Hejo yang pertama, terus yang ini, terus yang Cherokee, itu semuanya plastik teman-teman, nggak ada yang metal. Tapi alhamdulillah kita main 2 tahun 3 tahun nggak rungkat-rungkat karena dibantu sama Win. Kalau kira-kira udah mentok ada Win, mentok Win gitu. Nah terus selanjutnya link rodnya juga masih bawaan plastik ya. Plastiknya namanya plastik bawaan itu ya bagus ya teman-teman ya, kecuali kalau sengaja diadu dengan batu mungkin patah memang. Yang kedua kalau apes ya, kalau apes ya bisa juga patah. Nah itu. Terus yang selanjutnya kopel metal, kopelnya metal. Selalu yang bagian besar itu di bagian gearbox yang besarnya. Yang selanjutnya kopel belakang pasti metal, yang belakang semuanya plastik. Link rod, link base, lalu gardan itu plastik. Dan headsnya pasti gearnya metal, asnya metal, headsnya kita pasti metal. Kalau plastik itu lama-lama akan slack headsnya itu. Nah yang selanjutnya adalah bagian winch. Ini kita menggunakan yang tadi saya bilang, winch yang depan kita menggunakan MG995. Kita buat di sini, lalu kita kasih jalurnya supaya tidak kemana-mana talinya. Kita menggunakan baja ringan sedikit di bagian ini, terus kita kasih selang ke depan ya, lalu keluar di sini, lalu kita juga kasih lubang sebelah belakang ya. Jadi jika suatu saat misalkan win belakangnya trouble, ini yang depannya mau dipindah ke sini juga bisa, dengan catatan ada winch yang merah gitu di bumper. Begitu juga yang winch belakang. Winch belakang kita menggunakan MG996R, itu kita kasih jalur ke belakang. Jika winch depannya ini mati, ini kabelnya juga kita bisa pindahkan ke bagian depan. Jadi udah ada jalurnya, tinggal kita keluarkan, kita kasih jalur ke sini, nanti ke depan keluar. Nah begitu teman-teman untuk build 1/12 yang saya pikir ini upgrade termurah ya. Mudah, hanya cuma mengerjakannya aja yang lama, karena ngerjainnya kadang sehari itu paling juga habis maghrib, terus kadang jam 10 kita udah stop itu. Jadi yang penting ini proper, terus pantas dilihat, digabungkan dengan body masih enak dilihat. Yang tidak lebih penting lagi itu ini kitnya proper gitu.
Nah, begitu teman-teman tentang kit Vaye 003A ini. Mana tahu kalau teman-teman mau coba dengan konsep seperti ini, ya boleh dicoba teman-teman di rumah. Jangan lupa kalau saya pengen kabel-kabel itu rapi dan meminimalisir kabel-kabel ini supaya kabel-kabel ini tuh nggak berantakan di mana-mana. Bahkan ini kabel kalau sudah dapat begini tuh pasti saya kasih beberapa titik lem Korea begitu teman-teman. Setelah itu langsung saya clear supaya kabelnya tuh nggak bergerak. Ya walaupun minusnya si kabel agak lama mengeluarkan panas, tapi nggak apa, nggak masalah. Selama ini saya coba seperti ini aman-aman aja. Kabel motor, kabel ISC semuanya tidak terlalu panjang, normal aja. Jadi cukup untuk buat ke motor, cukup untuk ke ISC. Dan semua soket kita pakai Tedin. Ya, Tedin, kenapa Tedin? Karena teman-teman di komunitas menggunakan Tedin. Jadi kalau semua menggunakan Tedin, kalau kita misalkan suatu saat di event atau lagi mabar habis baterai, kita tinggal pinjam gitu buat yang punya lebih baterai. Terus untuk winch belakang saya bikin dudukannya itu menggunakan Paratex. Bahan body itu, ini bahan bodinya Paratex. Lusa akan kita bahas ini tentang body itu. Ini saya menggunakan Paratex, saya bikin seperti ini dan dikasih dudukan, terus tinggal disambung aja. Tapi jangan lupa dikasih jalur untuk kabelnya, untuk slingnya keluar. Nah itu tentang kitnya teman-teman. Kalau dilihat dari samping, ya seperti ini, ceper sekali. Kalau digabungkan dengan ini cukup ceper gitu. Kalau dari atas ya begini bentuknya, ya nggak ada speleng ini teman-teman, udah mantap semua ya, udah mantap semua, nggak ada speleng, nggak ada goyang-goyang begitu. Yang penting ini kabelnya harus pas, murnya harus pas kencangnya, jangan terlalu kencang, jangan terlalu longgar, karena ini murnya pendek-pendek. Tetapi walaupun pendek itu ulirnya kasar begitu, jadi nggak mudah lepas kalau ulir kasar. Nah yang selanjutnya ban ini menggunakan ban Cinaan. Selama saya menggunakan kit 1/12, menurut saya inilah ban yang paling soft, yang paling lembut. Ada busa di dalamnya, terus ada velgnya bedlock, bisa dikunci. Tapi jangan lupa kalau menggunakan velg ban ini itu menggunakan lem LCD supaya ini nggak mudah lepas. Begitu teman-teman semuanya. Body post ini nempel di sini 2. Jadi dari bawah ada 2 di situ, ada 2 di sini, 1, 2, dan 1 di belakang 3. Yang ketiga itu yang di belakang kita nempelnya di sini. Ya, ini ada lubang baut 3 mili. Jadi 3, 1, 2, 3 di depan. Begitu teman-teman semuanya. Semoga membantu untuk teman-teman yang lagi build 1/12, baik itu Vaye, MN, WPL, LDRC, dan lain-lain. Nah buat teman-teman khususnya untuk 1/12 yang ingin build seperti konsep yang seperti ini, silakan follow IG Rendra Hobby Official. Kalau mau minta bangunkan build ya tinggal DM aja ke sana. Yang penting teman-teman nanti bisa kirimkan partnya, apanya segala macam. Nanti kalau saya instruksikan untuk beli ini, langsung saja beli. Nanti tinggal
komunikasikan dengan IG Rendra Hobby Official. Nanti tinggal tanya di sana. Oke teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.